A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera diucapkan untuk sekalian sahabat pendengar IKIM FM, pilihan utama anda. Salam Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Seperti biasa untuk saat ini kita nak berkongsikan majlis ilmu. Mari kita duduk rapat-rapat, dengar dengan teliti dan penuh keikhlasan insya-Allah untuk perkongsian topik Jumaat hari ini. Tajuknya, mengapa kita berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Dan tetamu kita, seorang guru kita, pembimbing kita, murabbi kita yang dah lama tak jumpa dan tak kedengaran suaranya di IKIM FM. Hari ini Alhamdulillah, saya pun rasanya rindu sekali nak berjumpa dengan Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki yang sudah pun bersama kita di konti pada hari ini. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita agaknya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramai sahabat-sahabat yang teringin sekali nak mendengarkan suara Tuan Syekh. Tambah-tambah lagi pagi ini kita akan berbicara dan berbincang perkongsian ilmu tentang mengapa kita berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Seperti yang sekalian, kita semua dan seluruh masyarakat rata-ratanya sebahagian besarnya Tuan Syekh dilahirkan dengan apa yang dipegang ataupun dianuti oleh ibu dan ayahnya, malah diwarisi oleh keturunannya. Jadi bila masa beredar ataupun masa berlalu itu, kita ikut aja apa yang telah ada sebelumnya tanpa kita menghayati, mempraktikan ataupun mendalami sepenuhnya. Jadi mungkin hari ini wajar kita bincangkan kenapa kita berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah supaya kita tidak mudah untuk diganggu-gugat oleh bisikan-bisikan yang lain ataupun dakwah-dakwah yang lain. Silakan Tuan Syekh, mungkin pembukaan dan mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mustami'iyal kiram, ahbabana fillah di mana saja Anda berada. Sebagaimana kita ketahui, peluang dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini bukan merupakan satu yang dapat kita ulang kembali, yang kalau pada saat dengan peluang tersebut sudah tidak bersama kita. Kesempatan hidup di dunia dan juga kesempatan dan peluang untuk kita mendapatkan kejayaan yang abadi, yang nanti akan kita dapatkan kekal abadi selama-lamanya di sisi Allah Jalla wa'ala, ini tidak akan terulang. Al-fursah la tatakarar 2, 3, 4, 5. Sebagaimana peluang kita dalam urusan hidup, kalau kita tak boleh berjaya hari ini, mungkin besok, mungkin juga lusa. Tapi kalau kita tidak berjaya untuk menyelamatkan diri kita daripada asyaqawah al-abadiyah, kecelakaan yang abadi, maka peluang sudah tidak ada atau tidak akan diberikan. Kalau kita sudah kembali kepada Allah Jalla wa'ala, berarti perjalanan hidup kita sudah berakhir, dan upaya kesempatan kita untuk kita menyelamatkan diri dan mendapatkan kedudukan yang ideal, yang bahagia, yang membawa kepada peruntukan yang selama-lamanya, itu sudah berakhir. Jadi kalau boleh saya perumpamakan, akidah dalam kehidupan umat bermasyarakat itu sama dengan sebuah kapal yang akan membawa kita berlayar daripada samudra dunia sampai ke samudra akhirat, daripada dunia dan akhirat. Jadi kapal yang kita perlukan sekarang, kapal yang mampu untuk menampung segala-galanya daripada kita. Bukan hanya perbuatan, perkataan kita, pandangan kita, pendengaran kita, ucapan kita, sikap kita, perilaku kita. Jadi kalau pada saat kapal kita atau akidah kita tidak betul, bocor, atau ada masalah, ada problem, jadi bagaimana kita boleh berlayar untuk menuju akhirat? Dan kalau seandainya ada perkara-perkara pelik atau ada perkara-perkara yang menyimpang daripada ajaran akidah yang sebenarnya, mungkin dalam masalah ketuhanan, dalam masalah kenabian, atau juga dalam masalah beriman kepada para malaikat, kitab, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang cacat, kalau ada yang bermasalah, jadi seakan-akan kapal kita itu bocor. Bocornya kapal menyebabkan perjalanan kita akan terhambat. Syukur-syukur kalau setakat terhambat. Kalau seperti tadi itu sudah hampir hati udah risau. Rasanya mungkin dibatalkan barangkali untuk program pada pagi hari ini. Sebelum masuk jalan duta, tol duta, jamnya Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi hati kita jadi takut. Kenapa? Karena disebabkan ada tantangan dan juga ada problem yang menghalang kemudahan kita di jalan raya. Ini perjalanan di dunia. Bagaimana dengan perjalanan yang begitu jauh?
Maka dengan manusia, kalau tidak dilatar belakangi dan juga tidak dipandu dengan akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang berpanduan langsung kepada Al-Quran dan hadis. Kalau tadi dikatakan, apa perlunya kita dengan akidah ahli sunnah wal jamaah? Jawabannya, secara rasional, secara akal dan juga secara bijak. Sebab itu adalah akidahnya para nabi-nabi dan rasul, akidahnya para sahabat. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah itu mencerminkan suatu kepercayaan, suatu keimanan, tauhid kepada Allah Jalla wa'ala yang telah diperlihatkan atau yang telah diperkenalkan, yang telah diajarkan oleh baginda Nabi kepada para sahabat. Daripada para sahabat kepada at-tabi'in, kepada atba'at tabi'in dan juga kepada generasi yang menyusul berikutnya. Jadi akidah mereka akidah yang bersih daripada noda dan juga bersih daripada perkara-perkara yang merusak. Sebab kalau ada perusak dalam akidah seseorang, seperti yang saya katakan, sama saja dengan perumpamaan kapal yang berlobang, kapal yang rusak, maka perjalanan untuk kita menuju Allah dan juga untuk kita menuju akhirat mesti dan pasti akan terhambat. Mungkin kita ngambil dalam beberapa hal saja yang ada kaitan eratnya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu, dalam masalah ketuhanan, beriman dengan zat al-wajibil wujud, beriman dengan zat Allah yang Maha Agung. Jadi dari sini muncul pahaman-pahaman yang menyimpang daripada ajaran tentang bagaimana kita mengimani dan mempercayai tentang hakikat Allah, zat yang wajibul wujud, yang tidak menyerupai makhluk dan tidak ada makhluk yang menyerupainya. Jadi misalnya dalam masalah tanzihul zat, untuk mentanzih Allah Maha atas segala-galanya dengan segala sifat kesempurnaan yang Allah miliki, dan juga dengan 99 nama atau asma lil Maula Jalla wa'ala. Jadi kalau kita lihat di sini, akidah salafun salih, akidah tanzih yang tidak pernah menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, dan juga yang tidak pernah menyamakan makhluk dengan zat Allah yang Maha Agung. Jadi kalau seandainya kita tanyakan bagaimana dengan Allah boleh menyerupai makhluk, sedangkan makhluk itu adalah syai' hadis, suatu perkara yang baru. Yang namanya baru ada permulaan dan juga ada kesudahan, ada perubahan dan lain sebagainya. Baik yang kita sebut dengan arash, yang kita sebut dengan kursi, yang kita sebut dengan apa saja daripada semua makhluk-makhluk yang baru, jelas Allah tidak akan mungkin menyerupai makhluk yang seperti itu. Di samping itulah ciptaan daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi mereka-mereka yang mengatakan Allah masih memerlukan arash untuk duduk atau juga bersemayam, atau pada saat Allah diserupakan dengan sifat-sifat makhluk, jadi dengan sifat yang kadang-kadang la ilaha illallah, mungkin bukan hanya dengan hati kecil dan juga dengan pandangan batin, bahkan dengan pandangan akal pemikiran orang yang sehat, itu sudah menolak secara 100% bagaimana dengan zat Allah disamakan dengan makhluk, yang kalau pada saat sebelum adanya makhluk dan juga setelah makhluk ini fana dan hancur pada al-qiyamah, pada yaumil qiyamah nanti. Jadi kira-kira dengan zat Allah akan bergantung kepada apa kalau masih mengajarkan kepada makhluk. Ini berkenaan dengan tanzihul zat. Kemudian berkenaan dengan nubuat dan juga dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dengan beriman kepada hari kiamat. Jadi dengan nubuat misalnya dengan masalah kenabian, beriman dengan para nabi-nabi dan rasul, dan juga dengan para nabi-nabi dan rasul, masing satu persatu daripada para nabi-nabi dan rasul mempunyai atba'. Kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya afdalu ar-rusul itu adalah Sayyidina Rasulullah, wa afdalu as-sahabat adalah Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada beberapa ungkapan hadis, dan juga atas dasar kita wajib beriman dengan Allah,
dan dengan Rasul, dengan para malaikat, dengan kitab dan juga dengan qadar dan qadar, dan juga beriman dengan hari pembalasan. Jadi daripada 6 rukun iman yang disebutkan tadi itu, beriman dengan para nabi-nabi dan rasul, dengan baginda Nabi, iman kita dengan baginda, mengimani bahwasanya beliau sebagai utusan Allah Jalla wa'ala, dan mengimani dengan segala ucapan, perkataan yang Nabi kita sampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di antara daripada ucapan atau hadis-hadis yang Nabi kita riwayatkan yang mendapatkan sokongan daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, ini tentang para sahabat. Dan juga tentang kedudukan al-a'imah yang mungkin kita banyak beda pandangan dan banyak beda pendapat dengan Syiah tentang sahabat, tentang Al-Quran, tentang imam-imam yang daripada Ahlul Bait, imam 12. Nah, jadi misalnya kalau dengan para sahabat, mereka telah mendapatkan sanjungan dan penghormatan daripada Al-Quran, disanjung dan dipuji. Takkan Allah memuji dan menyanjung satu kumpulan umat yang bersama baginda Nabi pada saat Al-Quran, atau Allah tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan nanti setelah Nabi kita wafat, sebagaimana dikatakan oleh Syiah. Jadi menyimpang daripada ajaran daripada sudut itu, satu, pemikiran, pandangan dan akidah yang bercanggah dengan pedoman Al-Quran. Kemudian yang kedua, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mewajibkan kepada kita untuk kita mencintai, untuk kita memuliakan, untuk kita mengagumi atau juga memberikan penghormatan dan penghargaan yang sewajarnya kepada ashabu Rasulullah SAW. Jadi ini daripada dua sudut yang kita bicarakan tadi, tanzih zat Allah yang Maha Agung, dan mahabbah kita kepada para sahabat, hormat dan ta'zim kita kepada mereka semuanya dengan tidak mengecualikan, tanpa ada pengecualian, dengan urutan martabat mereka bermula daripada Sayyiduna Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sampai kepada sigharus sahabah. Afdalus sahabati alal itlaq, kumpulan yang pertama al-khulafaur rasyidun, kemudian baqiyatul asyar al-mubasysyirin bil jannah. Begitu mungkin akidah dan juga keyakinan yang tertanam di dalam jiwa raga masyarakat atau umat sejak daripada ahdus sahabat sampai kepada generasi yang berikutnya. Sebagaimana kita ketahui, kita tidak pernah mendengar ada ungkapan kata-kata daripada salafun saleh yang membenci para sahabat Nabi, sebab mereka mengetahui dan juga meyakini bahwasanya dengan perantaraan sahabatlah sampainya segala-gala dan bersambungnya segala-gala kepada generasi yang menyusul. Saya ulang kembali dengan topik pembicaraan yang kita bicarakan. Kenapa harus kita berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berpedoman kepada 6 rukun iman tadi itu? Sebab itu adalah akidahnya para sahabat, akidahnya salafun saleh, dan yang diasuh kuat oleh 2 orang tokoh besar. Yang pertama dengan Imam Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, dan yang kedua dengan Abul Hasan Abu Mansur Al-Mutridi rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita membaca jawaban dan keterangan daripada Imam Ibnu Taimiyah sendiri saat ketika beliau ditanya tentang siapakah yang dimaksud dengan kumpulan Ahlussunnah wal Jamaah, ternyata justru dengan beliau sendiri mengatakan itu adalah pengikutnya Al-Imam Al-Asy'ari dan juga dengan Imam Al-Mutridi. Ya, jadi tidak betul kalau dikatakan ini adalah kumpulan yang menyeleweng atau juga kumpulan mubtadi'in, kumpulan yang sesat, yang teranjak daripada kebenaran dan yang beranjak daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hada wabillahi taufiq. Masya-Allah, terima kasih Tuan Syekh atas pencerahannya sebagai mukadimah pada perbincangan kita pagi ini, iaitu mengapa kita berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi Tuan Syekh sudah gambarkan ataupun bariskan beberapa soal prasyarat gitu untuk kita yang berpegang pada Ahlussunnah wal Jamaah supaya kapal kita yang jalan ini tidak lobang dan tidak karam di tengah-tengahnya, insya-Allah Tuan Syekh ya. Biar jalan jauh sampai ke syurga, insya-Allah. Betul, itu yang kita harapkan. Masya-Allah. Dan semoga kita juga tidak terbolak-balik dengan banyak bisikan-bisikan ataupun ancaman-ancaman dari fahaman-fahaman yang luar daripada apa yang telah kita pelajari.
selama ini dan hari ini, insya-Allah. Jadi kita nak buka ruang untuk sahabat-sahabat pendengar sekalian. Kalau anda ada persoalan yang ingin diajukan kepada Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, silakan kami raikan soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan tajuk yang sedang kita bincangkan pagi ini menerusi platform Facebook, SMS, Twitter kami ataupun di talian 0362051500. Kita berehat seketika dan kembali seketika nanti untuk topik Jumaat di IKIM FM, pilihan utama anda. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام. IKIM FM, pilihan utama anda untuk topik Jumaat pagi ini, mengapa kita berpegang pada Ahli Sunnah wal Jamaah dan bagaimana caranya untuk menguatkan lagi pegangan kita itu. Sambil itu jangan lupa untuk dengarkan ulangan topik Jumaat setiap hari Ahad jam 7 pagi. Kita ucapkan juga terima kasih pada Syahana Trading, Kak Cik Catering atas tajaan juadah kita pada hari ini, dan juga penerbit Syafiq Zulkifli dan Ustaz Mahathir Syahrudin. Begitu juga untuk sahabat-sahabat yang terus setia bersama kami mendengarkan apa jua perkongsian di IKIM FM. Baik, kita akan teruskan dengan ucapan pula, soalan daripada sahabat-sahabat pendengar yang diajukan, sama ada di Facebook, SMS, Twitter dan sebagainya. Banyak platform yang sahabat-sahabat boleh kongsikan. Di Facebook terlebih dahulu, mungkin kita boleh tinjau apa agaknya soalan diajukan oleh Muhammad Firdaus Zainal. Assalamualaikum Tuan Syekh, beliau nak tanya kenapa Syiah masih belum atau tidak diisytihar perang habis-habisan. Malah kata beliau ia semakin membesar dan semakin ramai pengikutnya, walhal juga ia adalah satu fahaman ataupun satu ajaran yang sesat. Adakah kerana mereka itu juga berpegang pada Allah itu Tuhan mereka yang satu? Mungkin Tuan Syekh boleh bagi penjelasan di situ, silakan. Jadi pertanyaannya jelas, tapi dengan jawabannya ini memerlukan waktu yang panjang dan juga memerlukan mukadimah. Tapi secara globalnya, kenapa dengan Syiah berkembang begitu pesat dalam dunia Islam dewasa ini? Jadi yang walaupun pahaman ini sebagaimana kita ketahui sejak daripada abad yang pertama sampai pada detik kita sekarang. Ya, yang walaupun kalau di segi perbandingan perkembangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga dengan akidah atau dengan pahaman-pahaman yang menyimpang daripada ajaran yang sebenarnya, itu tidak sebesar perkembangan Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi bagaimanapun mereka tetap dapat bertahan sampai kepada detik kita sekarang. Bahkan kalau dahulu, insya-Allah lah boleh kita pastikan paling tidak dalam 97%, kalau tidak 100%, di Nusantara kita tidak mengenali istilah pahaman Syiah. Kalau ada tuh paling individu saja. Jadi tidak sebagaimana dengan perkembangannya di zaman kita sekarang dengan perkembangan yang cukup pesat. Sebab dia memang banyak daya tarikan yang barangkali pada saat dengan kita beramal dengan pahaman Ahli Sunnah dari sudut akidah, dari sudut amalan dan juga daripada berbagai aspek lainnya, itu seakan-akan merupakan satu perkara lama, seakan tren lama yang hati sudah tidak terlalu merasa terpanggil. Jadi tabiat daripada manusia itu sangat-sangat menyukai tiap satu perkara yang baru. Maka pada saat tampil pahaman yang agak ekstrim, pahaman yang agak melampau, atau juga pada saat munculnya pahaman Syiah di masyarakat, jadi anak-anak remaja, kalau dengan style lama mereka tuh mereka sudah pernah tahu, ya seperti itulah keadaannya.
Tapi pada saat ada dengan salat katanya boleh dijamak. Dhuhr asar, atau kalau sebelum kita berangkat kita jamak dulu. Tidak seperti dengan gaya dahulu. Dulu kita boleh jamak kalau pada waktu kita musafir, kalau pada waktu kita sakit atau waktu hujan turun. Ini belum lagi berangkat karena dia tahu nanti jam, maka dia buat sembahyang dhuhr asar secara jamak takdim, ikut pandangan Syiah. Ini agak keren, agak menarik. Begitu juga pahaman tentang dulu-dulu kita kalau kesentuh perempuan batal wudu kita, wudu lagi, seperti itu. Ada satu pahaman, sebenarnya itu bukan satu pahaman baru, tapi masyarakat kita kena baru saja buka mata adanya perbedaan-perbedaan yang semacam itu. Begitu ada tak payah sapu muka, atau tak payah berdoa selepas sembahyang, tak payah talqin, tak payah kunut, tak payah tahlil. Wah, ini lumayan juga, senang. Sebab mana kita punya peluang waktu yang lebih banyak untuk kita gunakan buat keperluan-keperluan yang kita perlukan. Jadi ini mengundang perhatian dan keinginan daripada generasi muda. Kalau stay orang-orang lama selepas sembahyang berwirid, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, doa panjang sekali. Sedangkan dia bukan dikejar waktu, tapi pengen relaks, santai, nonton. Apalagi dalam dunia Facebook, dunia internet, segala macam sekarang. Kalau ikut pendapat Salafi dengan Wahabi, baca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Kan maknanya satu kali baca Yasin 15 menit. Saya orang tua bacanya sampai setengah jam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tambah dengan doanya. Habis antara maghrib dengan isya. Saya boleh buat kerja pada saat itu. Saya boleh cari duit. Saya boleh menyibukkan diri dengan keperluan-keperluan yang saya perlukan. Saya boleh dengan dunia hiburan. Itu juga mengundang naluri dan keinginan daripada mereka. Syiah pula, Masya Allah, tabarakallah, dengan menggunakan bahasa rasionalnya dan juga dengan menggunakan bahasa akal dan logiknya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang dengan pemuda-pemudi kita menerima sesuatu, menangkap sesuatu itu secara zahir, tanpa mempelajari dan juga tanpa mengamati dan tanpa mau membanding-bandingkan antara pendapat dengan pendapat, antara pandangan dengan pandangan. Terperangkapnya kita daripada sudut itu. Nampak kelihatan keren, cantik, indah, bagus. Misalnya saat ketika dengan kita pergi ke mall mana, tengok satu buah handphone, jadi luarnya memang cantik, menarik, harganya murah. Masya Allah, canggih lagi. Tapi dibalik daripada kecanggihan tadi itu, dia hanya boleh bertahan dalam jangka 3, 4, 5, 6 bulan saja. Katakanlah buatan Taiwan, buatan Cina, berbanding dengan yang buatan Eropa. Perbandingannya, kalau seumpama dengan Samsung, harganya dalam 2.000-an ke atas. Galaxy 4 misalnya 2.000 ke atas lebih. Tapi kalau dengan yang jenama-jenama yang tak jelas tadi itu cukup diminati, tapi daya ketahanannya paling dalam jangka 3, 4, 5 bulan. Satu kali jatuh saja, banding dengan Nokia jatuh berapa kali pun jatuh, insya Allah tak ada masalah. Seperti itulah juga dengan bab akidah, juga dengan bab ubudiyah. Pada saat kelihatan yang gemilau, mengundang perhatian daripada mereka. Ini tidak payah, sebab itu bid'ah, menyesatkan kamu. Akhirnya dia tinggalkan amalan lama, ikut pandangan baru yang dia tidak punya peluang waktu untuk mengkaji dan juga untuk mempelajari. Begitu juga dalam pahaman akidah Syiah yang disebutkan tadi itu, ada mut'ahnya, Masya Allah, tabarakallah. Takkan kita dengan istri kita seumur hidup terus-terusan saja. Kan kita dalam masalah nasi kerabu pun kadang-kadang nasi kerabu yang hak Kelantan bagaimana? Ada juga daerah-daerah lain buat nasi kerabu. Namanya sama, tapi rasa tidak sama. Naluri manusia ingin perpindahan, pertukaran. Yang walaupun jenis yang sama, sana ada nasi lemak, beda. Anta tak pernah makan nasi lemak semacam itu, tahu memang Kedah dikenal dengan nasi lemaknya. Itu lebih sedap lagi daripada nasi lemaknya Kedah. Jadi orang yang sifatnya zawakin, zawakat, sebagaimana Nabi kita sebutkan, yang senantiasa menceraikan istri, hanya semata-mata untuk menikmati dan juga merasakan perbedaan antara satu dengan yang lain, mendapatkan tawaran istimewa macam itu. Kalau saya nikah ikut panduan ahli sunnah wal jamaah, nikah berarti untuk seumur hidup, kecuali terpisah dengan talak dan khulu'. Sementara kalau ikut Syiah boleh nikah kontrak, seminggu dengan yang itu, minggu depan dengan yang lain lagi, minggu depan boleh lagi rubah dengan yang lain. Macam mana tidak terpancing? Sembahyang Jumat tidak perlu, hari Jumat macam-macam aktiviti, senam aerobiknya kadang-kadang pun juga hari Jumat. Itu diantara jadi bukan karena benar, bukan karena akidah mereka
pedoman kepada akidah atau juga kepada panduan Al-Quran dan hadis dan juga dengan kesepakatan daripada ulama, tapi daya tarikan yang menggiurkan tadi itu diantaranya mudah yang pertama, kemudian sesuai dengan selera dan nafsu keinginan yang kedua, sehingga banyak masyarakat kita khususnya di kalangan remaja yang terpancing dengan pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Karena itulah berkembang pesatnya akidah Syiah dan juga pandangan Salafi di negara kita. Hadza wabillahi taufik. Insyaallah. Terima kasih Tuan Syekh atas pencerahannya. Kadang-kadang kita ini cuma mahu mencari apa yang kita mahu. Kita tak cari apa yang kita perlu. Kan cari yang mudah, yang ringkas dan sebagainya. Masya-Allah. Baik, kita akan teruskan dengan soalan daripada sahabat pendengar untuk diajukan kepada Fadilatul Syekh berkenaan dengan tajuk kita hari ini, iaitu mengapa kita berpegang kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama dari Kota Baru, Encik Ahmad. Silakan Encik Ahmad. Okey, saya Encik Ahmad daripada Kota Baru Kelantan. Ni bertanyakan sedikit soalan lah. Dalam masalah kebejatan pegangan umat Islam sama ini, yang mana kita tahu ada pertentangan antara golongan Syiah dengan Sunni, yang mana kita juga dibenjeri dengan golongan Syiah, iaitu Pelbajian daripada Iran ataupun Iraq. Yang mana saya ingin bertanya satu soalan, bagaimanakah kita, apakah caranya sebenarnya kita ingin mengukuhkan pemahaman kita berkenaan dengan pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah itu sendiri, dan bagaimanakah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini ingin mengelakkan daripada pertentangan pemahaman yang mana sekarang ini makin mengelurkan. Tak kira sama ada anak muda, golongan yang pertengahan ataupun yang dah terlalu berpengalaman atau orang-orang yang kat senior. Terima kasih Cik Ahmad. Macam mana kita nak kuatkan pegangan kita supaya dapat mendepani ancaman-ancaman yang lain, Tuan Syekh? Mungkin kalau boleh kita kumpulkan soalan dahulu. Satu lagi soalan daripada sahabat kita Encik Ahmad dari Sungai Petani. Silakan Encik Ahmad. Assalamualaikum Tuan Syekh. Saya nak tanya satu soalan berkenaan soalan bid'ah ya. Saya nak tahu maksudnya keterangan lebih lanjutlah bid'ah yang dibolehkan dan bid'ah yang kiranya haram dan tidak diperakui, dan adakah kalau kita ni melakukan perkara-perkara bid'ah melanggar prasyarat atau melanggar maksudnya orang-orang syarat-syarat pengikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, terima kasih Cik Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan Syekh. Mungkin ada jawapan-jawapan dan pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'. Yang pertama Encik Ahmad yang ada di Kota Baru, itu berkenaan dengan Syiah, yang kalau di tempat kita itu kita boleh pastikan Syiah yang ada di negara kita dipengaruhi dengan pahaman Syiah yang ada di Iran dan juga yang ada di Irak atau yang ada di seluruh dunia. Jadi bagaimana untuk kita memperisai dan juga untuk kita membackup masyarakat kita daripada pahaman-pahaman yang telah ditaburkan, telah disebarkan sama mereka. Jadi kita kembali kepada asal prinsip dalam kehidupan umat beragama, yang dengan segala-galanya itu dimulai dengan pendidikan yang benar, dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dengan kita sudah ada kesepahaman, ada satu kesamaan pendapat, baik kita mereka itu dengan sesiapa saja. Dan ini senantiasa disebut-sebut dan juga senantiasa diceramahkan oleh sesiapa saja yang berbicara tentang agama. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Jadi memang itu satu slogan dan juga satu perkara yang betul. Tapi dalam waktu yang sama, dengan kemampuan yang kita miliki, itu kadang-kadang masih belum memberikan keyakinan atau masih belum memberikan jaminan kepada kita kalau pada saat dengan kita merujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis, apakah kita akan dapat memahami seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Apakah dengan kemampuan keilmuan yang kita miliki yang serba kurang dan juga yang serba tidak mampu dan yang serba tidak cukup, kita mampu untuk memahami akidah, memahami bidang-bidang ibadah dan perkara-perkara lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya? Jelas dengan jawabannya yang secara pasti kita tidak punya kemampuan untuk itu.
Jadi karena itulah di dalam Al-Quran Allah turunkan ayat yang bunyinya Fas'alu ahla dzikir, tanyakanlah kepada ahli zikir. Sebab dengan perantaraan ahli zikirlah kita akan mendapatkan pencerahan, kita akan mendapatkan keterangan, kita akan mendapatkan pandangan yang ideal, dan juga dengan pendapat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita tidak menuhankan mereka, tetap kita bertuhan dengan Allah Jalla wa'ala. Kita tidak mendewa-dewakan mereka. Tapi karena mereka Allah berikan satu kepahaman, suatu kelebihan yang tidak kita miliki, sehingga kepahaman daripada para sahabat dan juga para tabi'in itu akrab lisawab berbanding dengan pahaman daripada generasi yang menyusul berikutnya. Nah, jadi kalau memang betul atau memang benar keinginan kita adalah untuk memperisai diri daripada pahaman yang menyeleweng, baik dari segi akidah atau juga di bidang-bidang lainnya, satu, kita akan ambil Al-Quran dan hadis, kita akan ambil waktu atau peluang dan kesempatan mempelajari pertama akidah kita, akidah yang dilatar belakangi dengan ulasan dan keterangan daripada ulama-ulama salaf, di para sahabat yang tidak ada kepentingan sedikit pun. Jadi kalau pada saat pandangan-pandangan itu diulas oleh seseorang yang ada kepentingan materi, yang ada kepentingan dengan jabatannya, dengan kedudukannya, hukum itu tidak murni. Jadi dia nanti akan memilah atau juga akan memihak, akan menyebelahi mana-mana pihak. Jadi dia boleh belokkan kona sana, kona sini. Kenapa? Sebab dia ada kepentingan dalam masalah itu. Saya berikan gambaran secara sederhana. Saya sebagai ketua sponsor jemaah haji, saya sponsor dari satu buah travel agent di sini misalnya. Ada beberapa ibu, katakan saja 10 orang ibu-ibu, makcik-makcik yang nak pergi umrah yang kesekian kalinya, haji yang kesekian kalinya. Pertanyaannya pertama, Ustaz, boleh tak dengan kami berangkat melaksanakan haji dan umrah untuk yang kesekian kalinya tanpa mahram? Itu kebanyakan daripada yang menjawab karena dia terlibat dengan travel agent tadi itu, dan dia tahu ini ada 30 kali 1.500 RM, berarti berapa keuntungannya daripada hotel, daripada tiket, daripada makan dan minum, semuanya dalam hitungan. Nah, kalau dia fatwakan dengan fatwa jumhur ulama yang mengatakan tidak boleh tanpa mahram, lepas 20 jamaah tadi itu mungkin akan diambil oleh agen atau travel agent yang lain. Berarti fatwa sini tidak murni. Fatwa karena dia ada kepentingan. Dia kepentingannya untuk mendapatkan jamaah. Nah, jadi seperti itulah pada saat dengan kita membaca tafsir Al-Quran dan juga membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, baik yang berkenaan dengan akidah, yang berkenaan dengan ibadah, hukum hakam, dan perkara-perkara yang seumpamanya, katakanlah yang ada hubungannya dengan agama, harus kita mengikuti dan berpandu kepada pahaman ulil albab, ashabil uqul, ahli zikir. Sebab dengan perantaran pahaman mereka lah, kita tidak mengatakan secara 100%, tapi insya Allah dalam 90% ke atas itu lebih mendekati apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dan kalau tersalah pun tetap mereka yang berijtihad akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Jadi jawaban yang secara ringkas, untuk membackup diri daripada Syiah Iran, Syiah Irak, dan Syiah yang ada di Timur Tengah dewasa ini yang berkembang pesat pahaman mereka di negara kita, belajar mengaji. Kita ambil satu buah kitab akidah, Aqidatul Awam, kitab akidah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyah, atau akidah Imam Ghazali. Banyak lagi akidah-akidah yang mudah kita pelajari tanpa harus dengan kita mempelajari akidah yang terbaur dengan falsafat yang sehingga kadang-kadang mungkin yang kita targetkan akidah yang murni, tapi justru dengan kita hanyut dengan pikiran falsafat Yunani ke sana dan kemari. Jadi kita inginkan akidah yang mudah dicerna, mudah dipahami. Nah, yang semacam itu tidak akan kita dapatkan kecuali kalau kita membuka lembaran daripada kitab-kitab hadis. Katakan saja kitab hadis diantaranya seperti kitab Mishkatul Masabih. Di permulaannya ada kitab Al-Iman, Al-Imaniyat. Jadi kita diperkenalkan dengan akidah yang Nabi kita ajarkan kepada para sahabat. Di samping juga kita pandu atau kita berpandu kepada ulasan dan keterangan daripada ulama yang mensyarahkan hadis-hadis tersebut. Begitu lebih aslam dan juga lebih selamat. Sementara dengan Encik Ahmad dari Sungai Petani tentang bid'ah, adakah betul bid'ah itu ada yang haram,
bid'ah dhalalah, ada juga bid'ah yang harus, ada juga bid'ah yang sunat, ada juga bid'ah yang wajib. Ya memang betul seperti itu. Sebab arti daripada bid'ah suatu perkara baru. Nah, suatu perkara baru yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW dan juga tidak ada pada 3 abad yang pertama di zaman salafun saleh. Kenapa kita katakan pada 3 abad yang pertama? Sebab 3 abad pertama itu telah mendapatkan jaminan daripada baginda Nabi sebagai sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa. Kalau masyarakatnya sesat, kalau masyarakatnya mubtadi'in, ahli dhalal, Nabi kita tidak akan sanjung kumpulan 3 abad yang pertama. Maksudnya secara globalnya. Nah, jadi dari sudut perkara yang dilaksanakan itu sebagai suatu perkara baru, itu kita sepakati. Tapi tidak boleh dengan kita menghukum atau juga menghakimi bahwasanya tiap satu perkara baru itu dhalalah. Dan kita kena paham dan juga kena baca, bukannya setakat membaca hadis yang diriwayatkan wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua perkara bid'ah itu berarti sesat tanpa ada yang terkecuali. Itu tidak betul. Kenapa tidak betul? Sebab dengan kita tidak hanya melihat daripada beberapa hadis yang diriwayatkan tentang bid'ah, tapi kita juga melihat dengan fakta nyata yang berlaku di zaman para sahabat dan juga yang berlaku di zaman para tabi'in khairal qurun. 2 abad yang kedua setelah abad baginda Rasulullah SAW. Jadi kita lihat di sana banyak perkara-perkara baru yang pada hakikatnya itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Apakah kita katakan itu bid'ah? Baginda Nabi dalam menanggapi perkara-perkara baru atau ucapan-ucapan yang diucapkan oleh para sahabat itu ternyata dengan jawaban yang berbeda-beda. Kadang-kadang Nabi kita sanjung, kadang-kadang Nabi kita celak, kadang-kadang Nabi kita marahi. Jadi berarti jawaban daripada baginda tidak sama terhadap perkara-perkara baru yang dilakukan oleh para sahabat. Maka pada saat kita melihat ada yang Nabi kita sanjung, ada yang Nabi kita celak. Dari yang Nabi kita sanjung, ternyata dia tidak bertentangan dengan prinsip, dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dia tidak bertentangan dan tidak lari daripada pedoman hukum. Akhirnya Nabi kita sanjung. Seperti sahabat Nabi kita yang baca Qul huwallahu ahad pada tiap membaca surah. Atau juga seperti sahabat Nabi kita yang membaca doa selepas bangkit daripada ruku. Dan banyak rasanya tidak kurang daripada ratusan hadis. Suatu perkara baru yang dikerjakan oleh sahabat. Ada yang mendapatkan dukungan positif daripada baginda, ada juga yang ditolak mentah-mentah sama beliau. Setelah dikaji antara dua tadi itu, rupa-rupanya bukan kebanyakannya, semuanya yang Nabi kita tolak bertentangan dengan prinsip. Dan semuanya yang Nabi kita terima dan Nabi kita sanjung, itu tidak lari daripada ajaran agama Allah Jalla wa'ala. Sampai Nabi kita sanjung, manil qailu anifan, siapa yang bercakap tadi itu? Nah, sampai seperti itu, lil istighrab. Setelah dia mengaku, Nabi kita ceritakan, aku melihat lebih daripada 30 para malaikat berlomba-lomba untuk mendapatkan kehormatan, membawa dan mengangkat kata-kata tadi itu kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi daripada baginda tadi itu, dapat kita pahami, hadis tiap bid'ah itu adalah sesat, berarti tidak semuanya. Ada bid'ah yang sifatnya wajib. Mana ada pondok pesantren di zaman Rasulullah, mana ada sekolah-sekolah kerajaan atau juga sekolah swasta di zaman Rasulullah. Itu tidak ada. Atau juga dengan rumah warga emas. Contohnya saja. Itu diantara daripada bid'ah yang wajib di zaman kita sekarang. Tidak pernah ada di zaman mereka. Apakah kita katakan hukumnya haram? Pertama, menyediakan rumah, asrama, sekolah, pondok-pondok pesantren, yang ada di sana sini itu satu perkara yang bagus, suatu sikap atau juga suatu usaha yang dengan kita diberikan tumpuan untuk mengaji, untuk belajar, memang betul-betul dengan pensyarahnya lengkap, komplit, cukup, segala keperluannya lengkap, komplit, dan cukup. Maka dengan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan daripada pihak sekolah, mak, dan lain sebagainya, akan lebih memudahkan kita untuk kita mengaji. Berbanding zaman dahulu, kita kena pergi ke Indo atau kena pergi ke Kupang, kena pergi ke Basra, pergi ke mana untuk mengejar guru-guru. Sekarang gurunya dikumpulkan di satu tempat. Bid'ah itu satu perkara bid'ah, tapi dia elok dan bagus. Seperti sanjungan dan pujian daripada Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadihi, terhadap salat tarawih yang dikerjakan secara berjamaah dengan satu orang imam.
Yang sebelumnya imamnya ramai. Satu imam, 3, 4, 5, 6 orang. Kelompok sana, kelompok di sini. Bacaan pun juga saling mengganggu. Setelah dikumpulkan dengan satu orang imam dan dikerjakan secara berjamaah. Ini satu perkara bid'ah yang Nabi kita tidak pernah lakukan. Tapi beliau sanjung. Nikmatil bid'atu hadir, nikmatnya, cantiknya, indahnya, perkara baru ini. Nah, dari sana kata ulama, bid'ah terbagi kepada 5 hukum atau 5 perkara. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya makruh, ada yang sifatnya haram. Yang mana yang haram, yang mana yang makruh, yang bercanggah dengan hukum hakam, yang lari daripada prinsip ma laisa minhu, yang tidak termasuk dalam ajaran dan juga dalam pedoman agama. Maka dengan demikian dada kita ini jadi lapang untuk menerima perkara-perkara baru yang tidak bertentangan dengan prinsip. Baca Yasin malam Jumat, Nabi kita tidak pernah lakukan, betul, tapi dia suatu perkara baru yang bagus. Tuntutan untuk membaca Al-Quran itu tiap waktu dan juga tiap saat. Benar. Tuntutan untuk kita menghatamkan Al-Quran minimal, paling tidak dalam tiap minggu sekali khatam. Tapi kalau orang tak pandai baca Quran, macam mana? Hafalnya Yasin saja. Udahlah baca Yasin apa adanya. Takkan dengan kita siang ingin dengan nasi kerabu, nasi dagan, tengah hari nasi buryani, malam nasi mandi atau juga nasi Arab misalnya. Tapi kalau kemampuan tidak menunjang, hanya setakat boleh pagi canai, tengah hari canai, malam puasa. Tidak makan apa-apa. Apakah kita paksa orang yang tadi itu hidup seperti yang sebelumnya? Enggak. Nah, begitulah juga kemampuannya pada malam Jumat, dia sepatutnya baca surah Kahfi. Banyak-banyak bersalawat, tapi kemampuannya hanya boleh baca Yasin saja. Sehingga Yasin rutin, senantiasa dia baca pada tiap malam Jumat. Macam mana dikatakan bid'ah, baca Yasin pada malam Jumat. Sedangkan orang kemampuannya cuma seperti itu. Kalau dia mampu pun membaca surah-surah yang lain, Nabi kita galakkan untuk kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Iqra' waratil kama kunta turattil fa inna manzilataka inda akhiri ayatin turattiluha. Itu firman Allah kepada ahli surga daripada ahli Al-Quran. Berarti kita disuruh untuk membaca dan tartil. Nah, kesimpulannya dari sanalah munculnya pendapat-pendapat ulama. Ada yang menyimpulkan dengan kesimpulan yang sederhana, bid'ah terbagi 2, ada mahmudah, ada mazmumah. Yang tercela yang tidak ikut pedoman hukum, yang disanjung dan yang dipuji, yang tidak bertentangan dengan prinsip. Kemudian yang kedua, membawa keberkatan dan kebaikan untuk orang yang beramal. Hadza wabillahi taufiq. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Syekh atas penjelasannya tadi. Tadi pun Tuan Syekh juga sempat sebutkan beberapa buah buku yang harus kita jadikan panduan ataupun bacaan bagi mendalami lagi akidah itu, insya-Allah. Sebab ada soalan-soalan juga sahabat-sahabat yang bertanyakan apa buku-buku yang boleh kita jadikan rujukan. Jadi alhamdulillah Tuan Syekh pun dah kongsikan, dan mungkin kita punya sedikit waktu lagi Tuan Syekh sebelum berakhirnya topik Jumaat pada hari ini. Mungkin perlu kita dapatkan sedikit nasihat ataupun pesanan dari Tuan Syekh berkenaan dengan tajuk kita pagi ini, mengapa harus berpegang pada ahli sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahbabana fillah. Dia untuk mengamati dan juga untuk kita memahami bidang apa saja dalam kehidupan. Mesti dengan kita akan mengkaji, mengaji dan mempelajari daripada orang-orang yang memang itu adalah bidang mereka. Ini secara logiknya seperti itu. Jadi kalau memang teknologi peralatan yang kita gunakan sekarang dikebacakannya daripada Jepun, kita akan belajar dengan orang Jepun. Kalau kebanyakannya daripada Amerika, kita akan ke Amerika. Begitulah dengan hal-hal atau juga dengan bidang-bidang lainnya. Jadi di antara daripada asbab kenapa pahaman menyerap dan masuk ke dalam kehidupan umat beragama, pahaman yang tidak dapat diberikan jaminan atau yang tidak pasti kebenarannya. Sebab yang pertama, dengan kita ingin mudah, ingin yang santai, ingin yang relax, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui internet. Jadi ngajinya santai. Jadi kita jarang-jarang mau bertalaki, jarang-jarang kita mau mengorbankan waktu. Tapi kalau untuk urusan bisnis, kalau sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Timur Tengah, sampai ke mana-mana pun kita kejar. Kalau memang harus kita terbang sampai sekian jam, kita pergi.
Tapi ternyata tidak seperti itu untuk urusan agama dan juga untuk urusan masa depan kita yang abadi. Sepatutnya kita harus bersikap bijak dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita ambil tumpuan waktu, bahkan mungkin tidak kurang daripada 2/3 waktu kita untuk keperluan hidup kita di dunia, bisnisnya, ekonominya, politiknya, budayanya, seni dan lain sebagainya. Sepatutnya lah juga kalau tidak sampai 2/3 waktu pun, paling tidak dalam jenjang kehidupan. Sejak daripada usia 7 tahun sampai pada usia 23. Berikan tumpuan waktu paling tidak dalam setengahnya atau dalam sepertiganya lah. Atau sesukunya lah paling tidak untuk belajar agama. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, jinayat dan lain sebagainya. Supaya kita tidak terumbang-ambing dengan pahaman itu dan ini. Dalam waktu yang sama, jangan belajar melalui internet. Atau juga melalui Facebook dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang sebarang muat pahaman yang tak daripada mana silsilahnya. Mungkin pahaman itu silsilahnya kepada Qarun, mungkin juga kepada Haman atau juga kepada Firaun atau pahaman yang tidak keru-keruan. Apalagi kalau pahaman daripada barat yang keren memang, Masya Allah cantik, bagus, indah, iya, tapi juga ma'munul akibah yang terjamin keselamatannya. Dan itu tidak akan mungkin kecuali kalau kita kembali membudayakan tradisi lama, belajar, bertalaki dengan ulama dan juga dengan guru-guru dan juga dengan ustadz-ustadz yang memang berwawasan dan berkemampuan dan yang menguasai bidangnya masing-masing. Ini jadi pilot, berikutnya jadi mufti. Mana boleh. Pilot tuh bawa pesawat, bawa terbangkan, terserah mau berapa ribu jam. Itu kan yang saya dengar diantaranya. Nah itu tidak betul. Ya boleh-boleh saja, bukan tidak boleh. Tapi tidaklah sepenuhnya dengan kita berserah diri kepada orang yang tidak spesialis. Untuk urusan agama mungkin itu saja. Kembali kepada ayat fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Hadza wabillahi taufiq wal afu minkum. Terima kasih Tuan Syekh atas panduannya. Semoga kita dapat cari panduan yang terbaik insya-Allah. Sedikit panduan dan nasihat itu kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk mendalami dan menjawab kenapa harus kita berpegang pada ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih Tuan Syekh. Mohon kalau ada rezekinya kita dapat jumpa lagi masa akan datang Tuan Syekh. Dan mohon doakan juga untuk kami semua insya-Allah ya. Baik, assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia perkongsian kita untuk pagi ini. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat sekalian terus dengar IKIM FM pilihan utama anda. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.